Episode 1766-1770. Bab 1766, Catatan Langit Tinggi. Setelah hilangnya guru sekte mereka Sun En, sekte langit surgawi telah terpecah belah. Wang Yujun adalah seorang tetua sekte, sekaligus pemimpin klan Wang. Dialah yang memiliki harapan tertinggi untuk menggantikan posisi tersebut. Namun, sekte langit surgawi memiliki beberapa tetua lain yang juga berpengaruh. Kelompok mereka tidak kalah jauh dari klan Wang. Tidak mungkin mereka akan menerima Wang Yujun. Jadi, mereka bersatu dan menentang suksesi jabatannya. Ditambah dengan fakta bahwa 3 catatan yang digunakan oleh para master sekte dari generasi ke generasi telah menghilang bersama Sun En. Tanpa catatan tersebut, bahkan jika seseorang menjadi master sekte, gelar mereka tidak akan sah. Wang Yujun telah mencari jejak keberadaan Sun En di mana-mana. Benar saja, surga tidak akan meninggalkan orang yang begitu saja. Dengan kekayaan klan Wang dan bantuan jimat kuning khusus, dia akhirnya berhasil menemukan keberadaan Sun En yang baru-baru ini. Dilihat dari informasi yang ia temukan saat menyelidiki, Sun En begitu kuat sehingga ia hanya ingin lagi dari keabadian. Oleh karena itu, ia mencari pulau terpencil untuk menjalani kesengsaraan. Agar dirinya tidak diganggu, atau mungkin untuk bertahan melawan rencana jahat musuh-musuhnya, ia tidak memberitahu siapapun. Ia telah mendirikan segala macam formasi yang berbeda. Sayangnya, dia tetap gagal melewati kesengsaraan pada akhirnya, dan melepaskan petir hingga tewas di pulau itu. Sejak saat itu, dunia para pendekar tidak lagi memiliki master sekte langit surgawi. 3 catatan yang disimpan oleh para master sekte generasi berikutnya juga telah mengikuti ke pulau itu. Pertama-tama, pulau itu sulit ditemukan sejak awal, karena Sun En telah menetapkan terlalu banyak batasan di sekitarnya. Itulah sebabnya tidak seorang pun tahu apapun tentang pulau itu setelah bertahun-tahun. Oleh karena itu, Wang Yujun telah menghabiskan beberapa dekade untuk mengumpulkan informasi dari semua sumber. Ia telah meneliti bagaimana Sun En melakukan berbagai hal, serta petunjuk dan jejak apapun sebelum ia menghilang. Bersama dengan bukti orang-orang terakhir yang pernah diajak bicara Sun En sebelum ia menghilang, ia akhirnya berhasil menyusun gambaran umum. Sebelumnya, dia telah mencoba mengumpulkan semua personelnya yang cakap. Sayangnya, semua orang yang ahli dalam formasi di Sekte Langit Ilahi berhubungan dengan musuh bebuyutannya. Dia khawatir berita itu akan tersebar, jadi dia tidak pernah bergerak. Sampai dia bertemu Xie Daoyun. Ia tak mampu menahan diri untuk menatap tajam sang putra. Saya selalu menghargai putranya karena perilakunya yang playboy, tetapi siapa sangka ternyata nafsu birahinya lah yang akhirnya mendatangkan keberuntungan bagi mereka. Dia tidak mengecewakan semua rasa sayangku. Tak lama kemudian, kapal besar itu memasuki kabut. Para awak kapal samar-samar dapat melihat beberapa terumbu karang yang berada di atas permukaan air. Baru setelah mereka semakin dekat, mereka melihat bahwa tempat-tempat lain tertutup kabut. Jadi, seharusnya tidak ada masalah jika kita mengikuti terumbu karang ini saja, kata Wang Neishi dengan penuh semangat. Tidak sesederhana itu. Terumbu karang ini tampak tidak teratur dan berantakan, tetapi sebenarnya tersusun dalam pola konstelasi. Ini adalah formasi yang sangat mendalam. Kecerobohan sekecil apapun dapat mengakibatkan penyesalan yang tak berkesudahan, kata Xie Daoyun. Wang Yujun mengangguk dan berkata, saya harus meminta Nona Xie untuk memeriksanya dengan cermat. Xie Daoyun mengamati dengan saksama tata letak terumbu karang di kejauhan, lalu bertanya kepada Wang Yujun beberapa pertanyaan tentang beberapa konstelasi di dunia ini. Bagaimanapun, dunia yang berbeda memiliki posisi bintang yang berbeda. Dengan demikian, formasinya akan sangat berbeda. Tentu saja, begitu dia memiliki informasi itu, pengetahuannya akan bersinar. Selama dia mengetahui susunan astral dunia ini, dia secara alami dapat perlahan menemukan cara untuk melewati formasi tersebut. Benar saja, setelah Wang Yujun menjawab beberapa pertanyaan, Xie Daoyun dapat membuat rencana. Dia menunjuk ke karang yang jauh dan berkata, pergilah ke sana. Iklan oleh Pub Future, itu adalah jalan terjauh, dan terkadang tampak terang dan terkadang gelap. Aku bahkan bisa melihat beberapa bayangan bangkai kapal. Itu tampak seperti jalan kematian. Wang Neishi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan ragu. Percayalah padaku, kata Xie Daoyun dengan tenang. Wang Yujun menatapnya. Tiba-tiba, dia berkata sambil tersenyum, kami akan melanjutkan seperti yang dikatakan Nona Xie. Sebenarnya,
Bukan karena dia benar-benar mempercayai Xie Daoyun, tetapi lebih karena dia mempercayai keterampilannya dalam formasi. Dia percaya bahwa Xie Daoyun tidak akan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Benar saja, saat kapal besar itu mendekati karang, mereka melihat pusaran air dan kapal-kapal yang tenggelam menghilang. Semuanya jelas-jelas hanya tipuan. Nona Xie terampil seperti yang diharapkan, kata Wang Yujun, akhirnya mulai rileks. Wang Neishi menunjuk ke kanan dan berkata, ada garis besar kapal yang tenggelam di sana. Kita harus bergerak ke arah itu selanjutnya, kan? Xie Daoyun menggelengkan kepalanya dan menjawab, itu bukan ilusi. Jika kita pergi ke sana, kita akan mati. Orang yang menciptakan formasi ini penuh dengan tipu daya, itu benar-benar formasi yang luar biasa. Wang Neishi terdiam. Ia ingin terlihat keren di depan seorang wanita cantik, tetapi wajahnya sendiri malah ditampar. Karena itu, ia tidak berbicara lagi karena takut terlihat semakin bodoh. Tak lama kemudian, di bawah pimpinan Xie Daoyun, kapal terkadang bergerak maju 3 langkah dan mundur 5 langkah. Mereka melewati karang dengan berbagai sudut yang sulit. Seiring berjalannya waktu, kabut semakin menipis. Akhirnya, semua kabut berada di belakang mereka. Ketika mereka melihat garis besar sebuah pulau tiba-tiba muncul di kejauhan, semua orang yang hadir di kapal bersorak. Cara mereka memandang Xie Daoyun sekarang sama sekali berbeda. Sebelumnya, mereka menganggapnya tidak lebih dari wanita lain yang dijemput tuan muda kedua. Mereka tidak menyangka dia benar-benar memiliki keterampilan seperti itu. Xie Daoyun tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Wang Yujun, Senior Wang, meskipun formasi itu rumit, karena kamu memiliki jimat khusus yang dapat mencari seseorang, mengapa kamu tidak menggunakannya untuk membantumu menemukannya? Wang Yujun menjawab, saya sudah mencobanya sebelumnya, tetapi kabut ini tampaknya dirancang khusus untuk menangkal jimat tersebut. Jimat kuning saya tidak pernah mampu melewatinya. Hah, mengapa formasi ini dirancang untuk melawan jimat? Xie Daoyun bertanya dengan bingung. Mungkinkah mereka telah mengantisipasi bahwa seseorang akan memiliki jimat yang sama? Wang Yujun terkekeh dan berkata, itu sudah diduga. Nona tidak perlu khawatir tentang hal itu. Xie Daoyun menyadari bahwa dia sepertinya menyembunyikan sesuatu, tetapi dia hanya bisa menyingkirkan rasa penasarannya untuk sementara waktu. Dia bertukar pandang dengan Yun Jianyu. Keduanya saling memperingatkan untuk lebih berhati-hati. Iklan oleh Pub Future, kapal besar itu bergerak ke arah pantai, dan kelompok mereka turun ke pulau itu. Mereka melihat ada berbagai macam batu aneh dan terjal di pantai, tetapi hampir tidak ada pohon. Pilar-pilar batu aneh telah didirikan di mana-mana. Pilar-pilar itu tampak berantakan, tetapi sebenarnya membentuk suatu pola. Kelompok itu tidak tahu, apakah susunan itu buatan atau tidak. Busur listrik mengalir melintasi pilar-pilar itu dari waktu ke waktu. Tepat di bagian tengah, seberkas petir setebal batang pohon menyambar. Itu benar-benar pemandangan yang mengerikan. Mereka yang hadir menelan ludah. Apakah ini tempat yang bisa ditinggali manusia? Ketua klan, apakah kita datang ke tempat yang salah? Seseorang tak dapat menahan diri untuk bertanya. Tempat ini benar-benar tampak seperti tempat yang tidak mungkin mereka lewati. Tidak, ini tempatnya. Ini pasti tempatnya, jawab Wang Yujun, matanya dipenuhi kegembiraan. Di masa lalu, Master Sekte Sun En meninggal karena kegagalan dalam menghadapi malapetaka. Semua petir itu mungkin masih tersisa dari masa lalu. Ketika mereka melihat betapa yakinnya dia, yang lain juga tidak bisa berkata apa-apa. Mereka hanya bisa mulai memikirkan cara untuk melewati petir yang mengerikan itu. Wang Yujun menatap Xie Daoyun dan bertanya, Nona Xie, mungkinkah petir ini dikendalikan oleh semacam formasi? Apakah ada cara untuk mengatasinya? Tatapan Xie Daoyun beralih ke hutan. Ia berkata, intuisiku mengatakan bahwa hutan batu ini dan petir saling terkait erat. Namun, mengenai formasi macam apa ini sebenarnya, aku tidak dapat langsung mengetahuinya. Jika ini benar-benar formasi yang dibuat oleh seseorang, keterampilan mereka jelas jauh di atasku. Hutan batu, kata Wang Yujun dengan ekspresi termenung. Kemudian, ia menugaskan salah satu bawahannya untuk menghancurkan salah satu pilar batu untuk melihat apakah mereka dapat menghancurkan operasi formasi tersebut. Orang itu mengangguk. Sambil meraung, seluruh tubuhnya dipenuhi kekuatan dan dia melepaskan pukulan. Proyeksi beruang besar muncul di sekitar tinjunya dan terbang menuju pilar batu. Tinjunya yang kuat biasanya cukup untuk menghancurkan pilar-pilar itu hingga berkeping-keping,
tetapi siapa yang mengira bahwa proyeksi itu sebenarnya tidak akan melakukan apapun. Yang lain tercengang, ini seharusnya tidak mungkin terjadi. Tiba-tiba, listrik berkedip-kedip di sekitar pilar. Xie Daoyun segera berteriak, hati-hati. Dapatkan Velslates Dino V. Elbin C. Om. Sayangnya, di saat yang hampir bersamaan, sambaran petir menyambar dari pilar dan langsung menyambar tubuh orang itu. Teriakan memilukan terdengar di udara. Orang itu memang kuat, karena dia dipilih oleh Wang Yujun untuk ikut bersama mereka. Dia juga mengenakan baju zirah yang berharga. Namun, dalam sekejap, semua baju zirahnya berubah menjadi abu, dan dia terbakar sebelum akhirnya pingsan. Yang lainnya tersadar dari linglung mereka. Hanya ada benda hitam hangus yang tertinggal di tanah, dan asap masih mengepul darinya. Bau aneh daging hangus tercium di udara. Mereka semua terdiam, mata Wang Yujun berkedut. Akhirnya, ia menugaskan bawahannya yang lain untuk menyelidiki area sekitar guna melihat apakah mereka dapat menghindari petir. Namun, setelah 2 jam, mereka kembali, karena gagal menemukan jalan yang dapat mereka lalui. Xie Daoyun juga telah mencari kemana-mana, tetapi ada banyak pilar yang dikelilingi oleh petir. Dia tidak dapat memahami tata letak hutan batu, jadi tidak ada cara untuk mengatasi formasi tersebut. Karena tidak ada solusi, kita bisa kembali dan berpikir tentang apa yang harus dilakukan. Wang Neishi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Entah mengapa, dia punya firasat buruk sepanjang hari, samar-samar merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Kita sudah datang sejauh ini, bagaimana mungkin kita bisa pergi begitu saja? Wang Yujun menjawab, sambil menatap ke kedalaman petir. Dia berpikir dalam hati bahwa ini pasti salah satu dari 3 catatan yang dimiliki oleh Master Sekte, catatan cakrawala tinggi. Itu adalah benda yang dapat mengendalikan petir. Ketiga rekaman itu ada di sini. Ketika dia menyadari hal itu, dia tidak ragu lagi. Tiba-tiba dia mengulurkan tangannya, dan 8 pelayan Wang Neishi yang cantik dan lembut terbungkus dalam kekuatan tak terlihat dan terlempar ke dalam petir di depannya. Ah! Teriakan menyedihkan memenuhi udara. Daging para wanita cantik itu meleleh satu demi satu hingga yang tersisa hanyalah kerangka hangus. Setelah itu, petir di dekatnya tidak lagi sekuat sebelumnya. Bab 1767, Master Sekte Cakrawala Ilahi. Para pelayan selalu berusaha keras untuk mendapatkan hati tuan muda kedua dari hari ke hari. Mereka tampak sopan dan ramah di permukaan, tetapi sebenarnya mereka diam-diam bersaing ketat satu sama lain. Kepala klan telah setuju untuk mengajak mereka dalam perjalanan itu, jadi mereka sangat bersemangat, berpikir bahwa kepala klan menyetujui mereka. Mereka berpikir dalam hati bahwa mereka pasti harus tampil baik dalam perjalanan ini. Bahkan jika tidak ada dari mereka yang bisa menjadi istri pertama tuan muda kedua, menjadi selir yang baik juga bagus. Namun siapa yang mengira bahwa satu-satunya hal yang mereka nanti-nantikan adalah akhir yang tragis. Wang Yujun bergerak begitu cepat sehingga tidak ada satupun yang dapat bereaksi tepat waktu. Ketika melihat pembantunya dikorbankan tanpa belas kasihan, wajah Wang Neishi menjadi pucat. Reaksi pertamanya adalah marah, tetapi ketika dia menyadari bahwa yang bertanggung jawab adalah ayahnya, bagaimana dia bisa bertindak? Apa yang kau lakukan? Xie Daoyun berteriak kaget dan marah, tanpa peduli menyinggung ketua klan. Wang Neishi tak dapat menahan rasa kagumnya. Wanita ini terlihat lemah dan rapuh di luar, tetapi sebenarnya dia cukup tangguh di dalam. Wang Yujun hanya menjawab, tentu saja, aku berhadapan dengan formasi petir ini. Lihat, bukankah petirnya menjadi jauh lebih lemah? Xie Daoyun tentu saja menyadari hal itu, tetapi bagaimana itu bisa menjadi poin terpenting? Dia memprotes, tetapi mereka semua adalah orang yang hidup. Ekspresi Wang Yujun tetap normal saat dia berkata, jika bukan karena klan Wang kita, mereka pasti sudah lama meninggal. Fakta bahwa mereka bisa hidup begitu lama dalam kemewahan seperti itu sudah merupakan berkah bagi mereka. Apa gunanya membantu orang tua sebanyak ini? Xie Daoyun sangat marah sehingga seluruh tubuhnya bergetar. Yun Jianyu diam-diam memeluknya untuk menghiburnya. Sebagai Master Sekte Iblis, dia telah melihat lebih dari banyak hal seperti itu. Wang Yujun tidak lagi memperhatikan Xie Daoyun dan berjalan ke pinggiran hutan batu. Dia mengamati kekuatan petir itu sedikit lebih dalam, lalu tiba-tiba bertindak lagi. Sebuah tangan besar muncul di udara, meraih beberapa pencahayaan bawahnya dengan tingkat kultivasi terendah. Orang-orang itu berteriak ketakutan dan mencoba melawan.
Sayangnya, bagaimana mungkin mereka bisa mengalahkan Wang Yujun? Mereka dengan cepat terlempar ke tengah hutan batu. Semburan api dan kilat meletus, dan dagingnya langsung meleleh. Yang lain menjadi gugup. Petir itu terlalu menakutkan. Bahkan ekspresi Yun Jianyu sedikit berubah. Dibandingkan dengan para kultivator elemen petir yang dikenalnya, petir ini jauh lebih kuat daripada keterampilan petir Master Sekte Xuan Bajing. Sekarang, orang-orang klan Wang akhirnya mengerti. Tidak heran ketua sekte membawa begitu banyak orang. Ternyata itu bukan karena keterampilan mereka, melainkan untuk menggunakan mereka sebagai umpan meriam. Bagaimana mungkin mereka masih mau tinggal? Mereka semua dengan panik berlari menuju kapal. Wang Yujun mencibir dan berkata, awalnya aku agak ragu, tapi karena kamu sudah membuat pilihan ini, kamu tidak bisa menyalahkanku lagi. Iklan oleh Pub Future. Dia mengaktifkan jimat, lalu dua tangan besar muncul di udara lagi. Begitu saja, orang-orang yang melarikan diri. Semuanya ditangkap dan dilemparkan ke kedalaman hutan batu. Meskipun mereka adalah ahli yang dipilih dengan cermat dan menggunakan segala macam keterampilan untuk melindungi diri mereka sendiri, mereka semua diledakkan menjadi abu oleh busur listrik yang tak terhitung jumlahnya. Sambil melihat sisa-sisa asap, Wang Yujun mengangguk puas. Ia berkata, seperti yang diharapkan, sekarang sudah cukup. Meskipun masih ada sedikit listrik yang tersisa, kita bisa bertahan bahkan tanpa kultivasi. Selain putranya Wang Neizi, masih ada 4 tetua di sisinya. Mereka semua adalah tetua klan, orang-orang dari generasinya. Mereka tidak jauh lebih lemah darinya. Mereka tetap tenang bahkan setelah menyaksikan pemandangan itu. Sepertinya mereka sudah tahu apa yang akan terjadi sejak awal. Seluruh tubuh Xie Daoyun terasa dingin. Dia berteriak, kalian sekelompok iblis yang memakai kulit manusia. Dia teringat kembali bagaimana orang-orang Wangport dengan bangga menyatakan bahwa mereka berada di bawah perlindungan klan Wang, dan bagaimana semuanya tampak begitu makmur dan bahagia sehingga tidak ada hantu yang berani mendekat. Dia dipenuhi dengan kekaguman saat itu, dan berpikir bahwa klan Wang sangat baik. Sekarang, tampaknya itu semua bohong. Dia menarik tangan Yun Jianyu dan berkata, Kak Yun, kita harus pergi. Dia tidak ingin tinggal bersama iblis-iblis ini lebih lama lagi, apalagi membantu mereka. Pergi, kau yakin bisa melakukannya? Wang Yujun berkomentar, dan keempat tetua klan Wang segera mengepung kedua wanita itu. Dalam situasi saat ini, dia tentu tidak akan membiarkan siapapun pergi. Selain itu, keterampilan Xie Daoyun dalam formasi kemungkinan masih akan berguna nanti. Apa? Mungkinkah kau ingin menghentikanku? Yun Jianyu menjawab sambil mengangkat alisnya. Senyum kejam muncul di sudut bibirnya. Wang Yujun berkata dengan tenang, aku tahu kultivasimu cukup tinggi. Jika kita bertarung 1 lawan 1, orang tua ini belum tentu cocok denganmu. Namun, jika kita bekerja sama, kalian berdua tidak akan punya peluang. Mungkin tidak demikian, kata Yun Jianyu sambil mendengus. Meskipun dia tahu bahwa lelaki itu benar, sebagai pemimpin sekte iblis yang telah mengalami lautan darah dan tumpukan mayat, tidak mungkin dia akan menerima nasibnya begitu saja. Bagaimanapun, tanpa aku, tidak seorang pun dari kalian akan dapat menaiki kapal terbang itu dan meninggalkan tempat ini, kata Wang Yujun dingin. Selain itu, kalian membutuhkan aku untuk membantu kalian mencari teman-teman kalian, jadi patuhi saja kami. Kalian berdua berbeda dari orang-orang yang tidak berguna itu dan telah membuktikan kemampuan kalian. Di masa depan, selama kalian tetap setia kepada klan Wang, tentu saja akan ada kemuliaan dan kekayaan yang tak terbatas untuk kalian nikmati. Yun Jianyu tertawa terbahak-bahak dan berkata, kau benar. Memang, kau memiliki kelebihan saat ini. Namun, kalian semua memiliki satu kelemahan. Dan itu, Wang Yujun menjawab sambil mengerutkan kening. Kau tidak punya cukup waktu, kata Yun Jianyu sambil mendengus dingin. Ketika kau berbicara dengan kami, kau melihat ke arah hutan batu itu beberapa kali. Jelas kau telah berhasil melemahkan petir untuk sementara waktu dengan mengorbankan nyawa orang-orang itu, tetapi setelah beberapa waktu berlalu, petir itu akan kembali. Jika kau benar-benar memilih untuk melawanku, bahkan jika kita tidak bisa menang, kita pasti bisa menunda waktu yang cukup lama hingga petir itu kembali. Dengan begitu, kau tidak akan punya cukup pengorbanan untuk digunakan lagi. Iklan oleh Pub Future, ekspresi wajah Wang Yujun berubah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya dalam-dalam, berkata, Nona adalah orang yang luar biasa,
seperti yang diharapkan. Anda memiliki wawasan yang tajam. Baiklah, kalian berdua bisa tinggal di sini dan menunggu kami. Saat kami keluar lagi, kami akan membawa kalian kembali ke benua ini. Pada saat yang sama, saya akan memenuhi apa yang saya janjikan kepada kalian berdua juga. Pertama-tama, katakan padaku apa sebenarnya yang kau cari di sini, kata Yun Jianyu sambil menatapnya. Wang Yujun agak ragu-ragu, tetapi setelah melirik hutan batu itu lagi, dia segera berkata, kami datang untuk mencari jenazah ketua sekte. Sebagai murid sekte langit surgawi, kami tidak bisa begitu saja meninggalkan jenazah ketua sekte kami di hutan belantara. Yun Jianyu terkekeh dan menjawab, siapa yang ingin kau tipu? Seseorang sepertimu yang menuai jiwa orang lain tanpa ragu, seseorang yang memperlakukan bawahanmu seperti umpan meriam, benar-benar akan dengan sungguh-sungguh mencari mayat pemimpin sektemu yang sudah meninggal. Xie Daoyun merasa heran dalam hati. Sebelumnya dia benar-benar diliputi amarah, tetapi kakak perempuan Yun jauh lebih cerdik. Dia mampu menyadari kebenaran dari informasi mereka yang terbatas. Sedikit amarah melintas di mata Wang Yujun. Dengan statusnya, dia jelas tidak terbiasa ditempatkan dalam situasi sulit oleh orang lain. Namun, Yun Jianyu telah sepenuhnya memahami kelemahannya, jadi dia hanya bisa menahan amarahnya dan berkata, Master Sekte Sun biasanya membawa 3 catatan. Itu sangat berharga. Yun Jianyu akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Catatan itu mungkin lebih berharga daripada yang dikatakan Wang Yujun, itulah sebabnya dia rela membayar harga yang sangat mahal untuk mencarinya di sini. Baiklah, kalau begitu kami akan pergi bersamamu, kata Yun Jianyu. Kakak Yun, seru Xie Daoyun panik. Dia benar-benar tidak ingin membantu orang-orang ini. Yun Jianyu diam-diam berkata, kita perlu menggunakan kesempatan ini untuk merebut jimat Sun En. Jika mereka berhasil mendapatkannya terlebih dahulu, kita pasti akan mati. Mereka masih bisa bertarung sekarang, tetapi jika kelompok Wang Yujun berhasil mendapatkan 3 jimat itu, kekuatan mereka akan langsung meroket. Pada saat itu, kedua wanita itu pasti tidak akan cocok. Mereka hanya dapat mengikuti dan menunggu kesempatan untuk bertindak. Xie Daoyun cerdas, jadi dia cepat memahami penjelasannya dan tidak lagi memprotes. Bab baru akan diperbarui sepenuhnya di endofal.com. Wang Yujun mengerutkan kening. Setelah memberitahunya tujuannya, dia sebenarnya tidak ingin mereka pergi bersamanya. Namun, ketika dia melihat petir mulai berkumpul, dia tidak punya waktu untuk menyia-nyiakannya dan berkata, kalau begitu, ikuti saja kami. Setelah itu, dia memerintahkan para tetua untuk mengawasi setiap gerakan aneh dari kedua wanita itu. Ketika kelompok itu memasuki hutan batu, tentu saja, tidak ada lagi petir yang menakutkan itu. Meski begitu, masih ada sedikit listrik yang lebih lemah yang mengalir dari waktu ke waktu. Tetap saja, semua orang yang hadir adalah ahli yang kuat, jadi mereka masing-masing punya cara sendiri untuk mengatasinya. Meski begitu, mereka masih bisa merasakan kekuatan kehancuran mutlak yang menyerang tubuh mereka. Jika listrik terkumpul hingga titik tertentu, meski tidak sama dengan petir yang menakutkan sebelumnya, itu masih cukup untuk merengkuh nyawa mereka. Oleh karena itu, kelompok itu tidak berani membuang waktu sedikit pun. Mereka berlari cepat ke depan. Mereka baru saja keluar dari hutan batu ketika badai petir yang mengerikan itu berkumpul sekali lagi. Mereka dapat merasakan kekuatan yang mengerikan bahkan dari jauh, membuat wajah mereka pucat pasi. Yun Jianyu tidak bisa menahan diri untuk bertanya, bagaimana kita akan pergi nanti? Jangan khawatir, Master Sekte Sun memiliki catatan cakrawala tinggi yang dapat mengendalikan petir, jawab Wang Yujun tanpa berpikir. Dia terus menatap lurus ke depan. Ada panggung yang tingginya beberapa ratus meter di bagian depan, dengan anak tangga di semua sisi. Di bagian paling atas ada kursi raksasa yang terbuat dari batu. Di atasnya duduk mayat hangus yang tampaknya berakhir seperti itu setelah petir menyambar. Meskipun mereka hanya kerangka, mereka masih dikelilingi oleh aura mengerikan yang membuat orang merinding. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, ada 3 jimat rune yang perlahan melayang di udara di sekitar sisa-sisa itu. Itu jelas 3 catatan ilahi sekte langit surgawi. Bab 1768, Pembalikan. Wang Yujun diam-diam memerintahkan rekan-rekannya untuk mengawasi Yun Jianyu dan Xie Daoyun. Semua tetua mengangguk. Namun, tepat saat Wang Yujun hendak bergegas ke panggung untuk merebut ketiga jimat itu, para tetua bergerak. Mereka tidak menyerang Yun Jianyu dan Xie Daoyun,
tetapi malah bergegas menuju ketiga jimat di atas panggung. Old Eight, apa yang kalian semua lakukan? Seru Wang Yujun dengan kaget dan marah. Dia tidak pernah menyangka orang-orang ini akan membuat pilihan seperti itu. Orang yang dipanggilnya si tua ke-8 terkekeh dan berkata, jimat-jimat suci ini seharusnya milik mereka yang mampu. Jika ketua klan bisa mengejar mereka, mengapa kita tidak bisa? Tag untuk cerita baru di NoVL-C0 meter. Ekspresi Wang Yujun menjadi gelap dan dia bertanya, apakah kalian semua berencana untuk memberontak? Yang lain menjawab, ketua klan berbicara terlalu kasar. Kami juga dari klan Wang dan kami semua telah melakukan banyak hal untuk klan. Apa yang salah dengan tindakan kami? Wajah Wang Yujun benar-benar pucat saat dia berkata, sebagai kepala klan, sudah sepantasnya dan tidak dapat diubah lagi bahwa jimat-jimat suci ini diberikan kepadaku. Jika kita masing-masing mengambil satu dan banyak faksi muncul, bukankah klan Wang akan menjadi kacau balau? Kekacauan apa? Alasan klan Wang kita mampu bertahan sebagai salah satu klan terkuat di dunia tidak lain adalah pengaruh timbal balik antara pemimpin klan dan para tetua. Namun, pada generasi pemimpin klan, semuanya berubah setelah Anda memperoleh jimat kuning bercahaya merah istimewa itu. Jika pemimpin klan juga memperoleh 3 jimat dewa, apa yang harus kita lakukan? Kita mungkin akan terlempar ke dalam petir seperti yang lainnya sebelumnya, kata tetua lainnya. Bagus, sangat bagus. Sepertinya kalian semua sudah bersekongkol dalam hal ini selama beberapa waktu, kata Wang Yujun, merasa sangat marah hingga tertawa terbahak-bahak. Tetapi apakah kalian benar-benar berpikir kalian dapat merebut salah satu jimat suci ini dariku hanya dengan kelompok kalian? Jika hanya 1 lawan 1, tentu saja kita tidak akan bisa menandinginya. Namun, jika kita berempat bekerja sama, mengapa kita harus takut padamu? Salah seorang tetua berjanggut panjang langsung membalas. Mungkinkah kau akan bergantung pada anak sampah yang hanya tahu cara mempermainkan wanita? Wang Neishi, yang tadinya menonton dengan ekspresi tercengang, langsung memerah sepenuhnya. Bicara saja dan berdebatlah di antara kalian sendiri jika kalian akan berdebat. Apa yang kalian umpat dariku? Tatapan mata Wang Yujun berubah dingin. Ia hendak ikut campur ketika tetua ke-8 berkata, ketua klan, entah Anda yang mendapatkannya atau kami yang mendapatkannya, setidaknya mereka akan tetap berada di dalam klan Wang. Ini masih bisa dianggap sebagai upaya menjaga hal-hal baik di dalam keluarga. Akan menjadi kerugian yang tidak dapat ditebus jika kedua wanita itu yang mendapatkannya sebagai gantinya. Benar sekali. Kenapa tidak bekerja sama untuk mengatasinya terlebih dahulu sebelum kita berebut siapa pemilik ketiga jimat itu? Wang Yujun menjawab sambil mengangguk. Xie Daoyun terkejut. Dia segera mundur beberapa langkah dan menjadi sangat waspada. Namun, Yun Jianyu diam-diam mengatakan kepadanya, jangan khawatir, tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Xie Daoyun tercengang. Dia tidak mengerti mengapa Yun Jianyu begitu percaya diri. Bagaimanapun, mereka berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Iklan oleh Pub Future. Tiba-tiba, tetua ke-8 menggelengkan kepalanya dan berkata, ketua klan, Anda salah paham. Maksudku, Anda harus menghentikan kedua wanita itu sementara kita mengambil 3 jimat itu. Ekspresi Wang Yujun menjadi gelap. Dia membalas, apakah kamu mencoba mempermalukanku sekarang? Tentu saja tidak, tetua ke-8 menjelaskan. Ketua klan adalah yang terkuat. Jika kami bertarung bersamamu, tidak ada jaminan bahwa kau tidak akan mengkhianati kami. Jika itu terjadi, kami tidak akan punya cara untuk melawan. Sebaliknya, bahkan jika kami memperoleh jimat ilahi, dengan kekuatan kami hanya akan menutup celah antara kami dan kau. Kau juga tidak perlu terlalu khawatir. Tetapi jika kami membiarkanmu memperoleh jimat ilahi itu, kami hanya akan menunggu kematian. Jadi, kami tidak punya pilihan selain menghadapimu terlebih dahulu. Xie Daoyun tercengang. Dia tidak bisa menahan rasa kagumnya yang semakin besar terhadap Yun Jianyu. Pemahamannya tentang sifat manusia jauh lebih besar daripada apapun yang mungkin bisa kuharapkan. Apakah kau mengancamku? Tanya Wang Yujun sambil tertawa karena sangat marah. Ini bukan ancaman, kami hanya mencoba menggunakan akal sehat. Pada akhirnya, pemimpin klan akan tetap menjadi pemimpin klan, dan dengan beberapa pembantu yang kuat, klan-klan besar lainnya yang digabungkan tidak akan pernah bisa menandingi klan Wang kami, kata tetua ke-8. Old Eight, aku harus mengakui bahwa kamu cukup pandai mengarang omong kosong. Namun,
Ada satu hal yang kalian semua keliru, kata Wang Yujun sambil mendesah. Tetua ke-8 menggigil dan bertanya, apa maksudmu? Kalian telah melebih-lebihkan diri kalian sendiri, dan kalian telah meremehkanku. Teriak Wang Yujun. Dia bergegas menuju tetua yang paling lemah, yang berjanggut panjang, seperti kilatan petir. Tetua berjanggut panjang itu merasa ngeri. Dia dengan panik menghindar ke samping sambil mengeluarkan segala macam harta karun tanpa menahan diri untuk menyerang Wang Yujun. Namun, sebuah gulungan yang benar-benar putih tiba-tiba muncul di tangan Wang Yujun. Tetua berjanggut itu merasa ngeri, tetapi sudah terlambat. Suara mendesing. Ketika tangan tetua itu menyentuh gulungan lukisan, dia menghilang. Tak lama kemudian, dia muncul kembali di dalam gulungan itu. Yang lain bisa melihatnya meraung marah di dalam gulungan itu, mencoba keluar. Sebuah kuas muncul di tangan Wang Yujun. Dengan sapuan yang kuat, ia mulai menggambar karakter kematian di udara. Ekspresi putus asa muncul di mata tetua berjanggut itu ketika dia melihat karakter itu. Dia berjuang lebih keras lagi, tetapi dia tahu bahwa dia akan segera selesai begitu karakter itu selesai. Meskipun dia adalah orang dengan kultivasi terlemah di antara keempatnya, mereka berempat berada di puncak seluruh klan Wang. Di saat krisis seperti itu, kekuatan yang dia keluarkan tiba-tiba membuat gulungan lukisan itu retak. Sepertinya dia akan meledak kapan saja. Tiba-tiba, 3 tetua lainnya bergegas untuk memberikan bantuan. Salah satu dari mereka menebas dengan bilah pedang, mengirimkan gelombang energi bilah pedang yang tak berujung ke tangan Wang Yujun, sambil berteriak, lepaskan dia. Jika Wang Yujun tidak menghindar dan memilih untuk menyelesaikan karakter kematian, dia pasti akan kehilangan tangannya. Namun, tanpa diduga, dia tidak berhenti sama sekali dan memilih untuk menyelesaikannya. Karakter kematian itu sungguh luar biasa, setiap goresannya memancarkan kekuatan. Yang luar biasa, itu adalah kaligrafi terbaik yang pernah dilihat siapapun yang hadir. Ketika selesai, kaligrafi itu memancarkan cahaya merah dan terbang ke arah gulungan lukisan, menyebabkan gulungan itu terdiam. Wajah tetua berjanggut itu terpaku dalam ekspresi ngeri, tetapi dia tidak bisa bergerak sama sekali lagi. Dia sudah meninggal. Iklan oleh Pub Future. Di kejauhan, Yun Jianyu memperhatikan, berpikir bahwa keterampilan ini agak mirip dengan milik Yuan Luo. Namun, milik Wang Yujun jelas lebih berbahaya. Namun, pada saat yang sama, gelombang bilah pedang mencapai tangan Wang Yujun. Dengan ketajaman energi bilah pedang, tidak akan ada cara untuk menyelamatkan tangan itu. Selain itu, begitu mengenai tubuhnya, Wang Yujun kemungkinan akan terluka parah dan kehilangan kekuatan bertarung. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat mata yang lain terbelalak. Ketika energi bilah mendarat di tangan Wang Yujun, semuanya lenyap tanpa jejak, seperti setetes air di lautan. Saat berikutnya, tiba-tiba muncul kembali di sekitar pengguna bilah dan jatuh. Dengan teriakan yang memilukan, pengguna pedang itu diiris menjadi daging cincang oleh teknik mengerikannya sendiri. Tetua ke-8 dan tetua lainnya yang masih hidup sama-sama mundur tak terkendali. Mereka semua menatap Wang Yujun dengan ngeri. Mereka mengira bahwa dengan kerja sama mereka berempat, mereka dapat mengalahkannya, namun dia telah mengalahkan 2 dari mereka dalam sekejap. Situasinya langsung berbalik. Kau bisa memantulkan serangan orang lain. Seru tetua ke-8, ekspresinya menjadi gelap. Ini benar-benar di luar dugaan mereka. Mereka tidak pernah menyangka dia bisa menyembunyikan kemampuan yang begitu hebat. Wang Yujun tersenyum dan berkata, sekarang, kau paham betapa salah perhitungannya kau, kan? Aku tidak percaya kau bisa memantulkan apapun. Tetua ke-8 meraung marah. Tiba-tiba dia mengeluarkan jimat, dan api biru melesat ke arah Wang Yujun. Pada saat yang sama, tetua lainnya juga bergerak, melepaskan badai untuk mendukungnya. Didorong oleh kekuatan angin, api dengan cepat melahap seluruh ruang. Ekspresi Yun Jianyu menjadi serius. Dia berencana untuk hanya menonton dari samping dan menikmati hasilnya, tetapi situasinya berubah jauh lebih cepat dari yang dia duga. Karena itu, dia tidak ragu lagi. Dia menggendong Xie Daoyun dan bergegas ke panggung, berencana untuk merebut jimat dewa terlebih dahulu. Tepat saat itu, badai api yang tak berujung menyelimuti Wang Yujun. Tetua ke-8 menghela napas lega. Wang Yujun ahli dalam seni, jadi apinya secara alami akan menangkalnya. Bersama dengan bantuan angin tetua ke-10, itu akan cukup untuk membakar Wang Yujun menjadi abu.
Kekuatan pantulannya tidak akan mampu memantulkan kekuatan unsur yang tidak berwujud benar. Badai api menyapu Wang Yujun, tidak meninggalkan sedikit pun jejak di tempat dia berdiri. Apakah dia terbakar habis? Tapi tidak masuk akal jika Wang Yujun tidak punya kekuatan untuk melawan, gerutu tetua ke-8 sambil menggigil. Tiba-tiba, udara di sekitarnya menjadi sangat panas. Ketika dia melihat ke bawah, dia terkejut melihat api biru membumbung di sekelilingnya. Matanya membelalak, tetapi dalam sekejap, dia terbakar habis, hanya menyisakan kerangka. Sementara itu, tetua ke-10 tidak jauh lebih baik. Dia berteriak dengan sedih saat dia tercabik-cabik oleh tornado yang ganas. Wang Yujun langsung muncul di depan Yun Jianyu. Saat melihatnya, Yun Jianyu mengaktifkan domain lautan darahnya, namun, mewarnai seluruh area menjadi merah gelap. Wang Yujun menggigil. Apa latar belakang wanita ini? Bagaimana dia bisa mengumpulkan niat membunuh yang mengerikan seperti itu? Yun Jianyu mencibir dan berkata, kemampuan refleksi aneh itu tidak akan mempan terhadapku. Di wilayahku. Pada saat yang sama, tangannya yang lain menepuk pelan tubuh Xie Daoyun, dengan lembut melontarkannya ke atas panggung sehingga dia hanya selangkah lagi dari 3 jimat dewa. Tangan Xie Daoyun hendak menyentuh 3 jimat itu ketika sebuah suara berkata sambil mendengus dingin, jimat pergeseran pertukaran. Sebuah jimat kuning menyala di tangan Wang Yujun. Pada saat yang sama, Xie Daoyun meraih udara, tetapi ketika dia mengangkat kepalanya dengan terkejut, dia melihat bahwa dia tidak lagi berada di atas panggung, tetapi di tempat Wang Neishi berada. Sementara itu, Wang Neishi telah bertukar posisi dengannya dan sekarang berdiri di atas panggung. Dia meraih salah satu jimat. Wang Yujun menghela napas lega, berpikir bahwa situasinya telah teratasi. Dia mulai menyesal membawa Yun Jianyu dan Xie Daoyun. Mereka telah menambahkan variabel yang tidak perlu tanpa alasan. Tetap saja, tanpa mereka juga tidak akan mampu melewati lautan kabut. Untungnya, kesimpulan akhirnya bagus. Dia tidak benar-benar percaya bahwa hubungannya dengan putranya begitu baik, sebaliknya, dia menganggap Wang Neishi bukan seorang pemboros yang menghabiskan seluruh waktunya untuk wanita. Bahkan jika putranya memperoleh 3 jimat, dia pasti tidak akan cocok. Akan tetap cukup mudah untuk menghadapinya. Yun Jianyu dan Xie Daoyun sama-sama merasakan jantung mereka berdebar kencang. Tidak ada kesempatan untuk menghentikan apa yang sedang terjadi. Mereka hanya bisa menyaksikan Wang Neishi meraih 3 jimat itu. Hahaha, aku tidak pernah menyangka mereka akhirnya akan jatuh ke tanganku. Kukira akulah yang dipilih oleh surga. Seru Wang Neishi sambil bernapas dengan cepat. Dengan 3 jimat ini, lupakan saudara-saudara yang menjadi pesaingnya, bahkan posisi ayahnya sebagai pemimpin klan berpotensi menjadi miliknya. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia dengan panik mencoba membuang ketiga jimatnya, tetapi jimat itu tidak lepas dari tangan apapun yang dia lakukan. Ketiga orang yang sedang bertarung itu tidak dapat menahan diri untuk berhenti menyerang, berbalik untuk melihat ke arah panggung. Tangan Wang Neishi mengarah ke Wang Yujun, matanya dipenuhi dengan tatapan memohon saat dia memulai, "Selamat datang." Wang Yujun terkejut. Dia segera melihat jimat ketiga itu dan melihat bahwa diagram cinabar pada kertas kuning itu telah berubah menjadi merah yang menyeramkan, seolah-olah darah telah digunakan untuk menggambarnya lagi. Pada saat yang sama, seluruh tubuh Wang Neishi menyusut dengan cepat. Hanya dalam beberapa saat, sosoknya yang dulu tegak berubah menjadi mayat yang layu dan kering. Yun Jianyu dan Xie Daoyun terdiam. Namun, Xie Daoyun tidak bisa menahan rasa syukurnya. Jika dia tidak berkembang lebih awal, dialah yang akan berakhir sebagai mayat hidup. Wang Yujun tidak punya waktu untuk merasa menyesal. Sebaliknya, dia melihat ke panggung. Ketiga jimat itu bersinar dengan cahaya merah yang jahat saat mereka berputar mengelilingi mayat di tengah. Benang berwarna darah menghubungkan jimat dengan mayat yang tergantung. Seolah-olah mereka mengangkut esensi darah ke dalamnya. Secara bertahap, mayat yang hangus itu mulai menumbuhkan daging baru di bawah permukaan hitamnya yang hangus. Ikuti bab baru di novel.el.com. Ketika dia melihat pemandangan yang mengejutkan, bagaimana mungkin Yun Jianyu masih ingin bertarung? Dia tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah dengan susah payah, berkata, "Aku ingat kamu mengatakan bahwa Master Sekte Sun En gagal dalam ujian dan melepaskan petir hingga tewas. Secara teori, itulah yang seharusnya terjadi," kata Wang Yujun, suaranya serak. Aura yang tak terlukiskan mulai melonjak.
Ekspresi mereka berdua berubah drastis. Mereka segera berbalik dan berlari. Yun Jianyu menggendong Xie Daoyun yang tercengang di sepanjang jalan. Namun, tak lama kemudian, yang ketiga tidak punya pilihan selain berhenti, karena mereka dihentikan oleh hutan batu petir yang mengerikan. Mereka tidak bisa pergi bahkan jika mereka ingin pergi. Meretih, ketiganya berbalik dan melihat kulit mayat yang tergantung itu terlupakan sepotong demi sepotong. Akhirnya, sosok yang kuat berdiri dari singgasana. Bermata lebar dan bersembunyi lebar, pria itu dikelilingi oleh aura kekuatan yang misterius. Jubah Tao terbentuk di sekujur tubuhnya, dan 3 jimat yang dengan cepat berputar di sekelilingnya dengan cepat menghilang ke dalam lengan bajunya. Dia melihat ke bawah ke area itu, ketajamannya begitu tajam sehingga tampak nyata, membuat yang ketiga merasakan kulit mereka sakit. Iklan oleh Pub Future, Xie Daoyun memang berbeda, tetapi melatih Yun Jianyu lebih tinggi, dia jelas paham kalau aura orang ini tidak lebih lemah dari Zhao Han. Gedebuk, Wang Yujun yang bangga dan percaya diri terdengar sombong, berkata, bahwa ini memberi penghormatan kepada Master Sekte. Kebajikan bela diri dan seni Master Sekte merupakan berkah bagi rakyat, umur panjangmu akan bertahan selama ribuan musim gugur, 10.000 generasi. Kau akan menyatukan dunia bela dirimu. Yun Jianyu dan Xie Daoyun saling berhadapan. Mereka berdua melihat percepatan pada mata masing-masing. Apakah ini benar-benar Master Sekte Langit Surgawi, Sun En? Akan tetapi, ketika mereka berdua berlutut dan bersujud, hal itu sama sekali tidak mungkin. Terlepas dari harga diri Yun Jianyu, Xie Daoyun bahkan tidak perlu membungkuk pada gurunya sendiri, terutama pada orang asing. Oh, itu tetua Wang, kata Sun En sambil tersenyum. Apa yang kau lakukan di sini? Ketika dia merasakan tatapan Sun En, punggung Wang Yujun basah oleh keringat. Dia berkata, setelah ketua sekte menghilang, bawahan ini mencari keberadaanmu di seluruh dunia. Baru-baru ini, akhirnya saya menemukan beberapa petunjuk. Awalnya aku akan membawa ketua sekte kembali untuk dimakamkan dengan layak, tetapi aku tidak pernah menyangka ketua sekte masih hidup. Ini adalah acara yang sangat menggembirakan. Jadi dirimu yang terhormat kembali, sekte langit surgawi kita tidak akan terpecah belah lagi. Terbagi dan terbagi, Sun En bertanya, matanya menyipit. Wang Yujun bahkan tidak berani menyembunyikan keringat di dahinya. Dia dengan cepat menjelaskan, hal ini terutama karena ketua sekte menghilang selama bertahun-tahun, jadi tetua Sun, tetua Qian, tetua Li, dan yang lainnya semuanya ingin menjadi ketua sekte yang baru. Tidak ada dari mereka yang mau menyerah kepada yang lain, jadi. Sun En memperhatikan dalam-dalam dan bertanya, kamu juga salah satu dari mereka, bukan? Wang Yujun kini berkeringat deras. Ia pun segera berkata, itu hanya karena aku tidak ingin sekte langit surgawi terpecah belah. Jika aku tahu bahwa ketua sekte masih ada di dunia ini, tentu saja aku tidak akan berani berpikir seperti itu. Sun En mencibir dan berkata, baiklah. Karena aku bisa hidup kembali berkat kedatanganmu, aku tidak akan bertengkar denganmu. Terima kasih, Master Sekte. Jawab Wang Yujun, bersujud sambil merasakan perutnya mual. Dia telah kehilangan begitu banyak hal dalam perjalanan ini. Lebih dari separuh elit pelabuhan Wang telah tewas, dan bahkan putranya sendiri telah meninggal. Namun, bahkan setelah semua itu, inilah hasil akhirnya. Tentu saja, dia tidak berani menunjukkan semua itu di permukaan. Sun En menatap Yun Jianyu dan Xie Daoyun, lalu bertanya, siapa mereka? Mengapa mereka tidak berlutut di hadapanku? Yun Jianyu berkata dengan bangga, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menghalangi jalanku. Aku bahkan belum pernah berlutut di hadapan kaisar sendiri, jadi mengapa aku harus berlutut di hadapanmu? Wang Yujun segera berkata, kedua orang ini bukan dari sekte langit surgawi. Aku mengundang mereka untuk berurusan dengan formasi kabut di luar, tetapi mereka memiliki rencana yang rakus dan benar-benar menginginkan 3 catatan Master Sekte. Iklan oleh Pub Future. Dia khawatir apa yang dikatakan kedua orang itu akan membahayakan dirinya, jadi dia memutuskan untuk berbicara terlebih dahulu. Dia juga menyimpan dendam yang dalam terhadap mereka berdua karena telah merusak rencananya. Jika bukan karena mereka, dia mungkin sudah berhasil, tidak memberi Sun En kesempatan untuk bangkit kembali. Ekspresi Sun En tak dapat dipungkiri menjadi gelap saat mendengar penjelasan itu. Dia berteriak, beranikah kau berpura-pura di hadapanku? Begitu dia berbicara, tiba-tiba sebuah jimat muncul.
Dia melantunkan beberapa baris dan badai melanda di sekelilingnya. Beberapa lusin sosok mengembun di awan, dan baju zirah petir berkelap-kelip di sekujur tubuhnya dan memancarkan gelombang energi yang kuat dan ilahi. Seolah-olah dia telah menjadi jenderal dari surga. Wang Yujun menatap pasukan surgawi di awan. Setiap pasukan sangat kuat. Dia berpikir dengan iri, catatan penindasan kaisar sangat kuat, seperti yang diharapkan. Tepat saat itu, pasukan surgawi mengacungkan berbagai macam senjata. Mereka langsung menyerbu Yun Jianyu. Yun Jianyu menggigil. Setiap pasukan surgawi ini setidaknya berada di peringkat master. Lebih jauh lagi, aura ilahi yang keluar dari tubuh mereka tampaknya memiliki efek menahan padanya. Namun, dia adalah tipe orang yang menanggapi kekuatan dengan kekuatan yang lebih besar. Dia tidak memiliki rasa takut di wajahnya. Cincin bulan sabit berputar dan menebas ke arah pasukan saat dia menyerang seperti harimau di antara domba. Cincin bulan sabit membentuk lengkungan yang dalam di sekelilingnya, dan pasukan surgawi bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengepungnya sebelum mereka dihancurkan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, para prajurit yang tak terhitung jumlahnya itu dibantai habis. Meskipun pasukan surgawi memiliki kekuatan tingkat master, mereka adalah makhluk mati. Mereka tidak dapat benar-benar mengeluarkan kekuatan sejati dari para kultivator tingkat master. Kalau tidak, itu tidak akan semudah itu baginya. Ketika melihat niat membunuh yang nyata pada mata Yun Jianyu, Wang Yujun menggigil. Senjata misterius wanita ini benar-benar keterlaluan. Jika aku benar-benar bertarung melawannya, aku bisa terluka bahkan sebelum sempat menggunakan kekuatan jimat itu. Setelah terbunuh, pasukan katedral berubah menjadi gumpalan kabut. Sun En menyuarakan keterkejutannya, berkata, sepertinya aku meremehkanmu. Kamu mampu mengumpulkan niat membunuh yang begitu mengejutkan di usia yang begitu muda, benar-benar jenius yang luar biasa. Namun, dia segera mengubah nadanya dan menambahkan, namun, pada akhirnya kamu tetaplah manusia biasa. Kamu tidak dapat melawan kekuatan Athena yang sebenarnya. Yun Jianyu mencibir dan membalas, aku baru saja mendengar orang Wang berkata bahwa kamu diledakkan sampai mati setelah gagal naik ke surga. Apa hakmu untuk mewakili kekuatan Athena? Sun En melenturkan dan membentak, kurang terbuka. Dengan lambaian tangan yang lain, kelompok pasukan Athena lainnya berkumpul. Tidak seperti sebelumnya, jumlahnya hampir 1000. Seluruh pasukan terkubur Yun Jianyu. Yun Jianyu merasa khawatir. Meskipun para prajurit ini tidak memiliki jiwa, jadi mereka tidak dapat mengeluarkan kekuatan mereka yang sebenarnya, jumlah mereka adalah masalah yang berbeda. Jika mereka menyerang bersama, mereka dapat mencekiknya dengan jumlah yang sangat banyak. Tiba-tiba, suara memenuhi udara saat tangan Xie Daoyun dengan cepat membentuk segel. Sebuah formasi terbang biru ke arah pasukan benteng. Namun, yang mengejutkan, mereka tidak terluka sama sekali. Sementara Yun Jianyu kebingungan, Xie Daoyun berkata dengan tergesa-gesa melalui transmisi suaranya, cepat. Aku membagi mereka menjadi beberapa kelompok, jadi mereka tidak bisa menyerangmu bersama untuk beberapa saat. Namun, aku tidak bisa bertahan selama itu. Terima kasih, jawab Yun Jianyu, segera mengerti. Dia melesat maju seperti seberkas cahaya. Cincin bulan sabit membunuh sabit pemanen, mengumpulkan segerombolan kepala demi segerombolan kepala. Sun En tampaknya tidak mempermasalahkannya sama sekali ketika pasukan pulau itu dibantai. Sebaliknya, dia menilai Xie Daoyun dengan hati-hati. Bab 1770, Anak Ayam Phoenix Naga Tersembunyi. Wanita ini benar-benar memiliki keterampilan yang mendalam dalam formasi. Sun En berkomentar, dia tidak sepenuhnya yakin ketika Wang Yujun mengatakan bahwa dia adalah ahli formasi, tetapi sekarang, ada sedikit keterkejutan di matanya. Wang Yujun memberi usul, Master Sekte, bagaimana kalau aku menangkap wanita itu milikmu agar dia tidak menimbulkan masalah? Sun En tertawa acuh tak acuh dan menjawab, apakah sutradara seorang gadis remeh bisa menghancurkan teknik orang ini? Wang Yujun terkejut dan segera menundukkan kepalanya sambil berkata, bahwa ini tidak akan berani. Permainan ini sudah berakhir, teriak Sun En sambil mengeluarkan jimat rune lainnya. Petir ungu berkelap-kelip di sekitarnya saat melesat ke udara, menarik semua petir di hutan batu ke arahnya. Lambat laun, jimat itu menjadi semakin kuat. Awan gelap berkumpul rapat, seolah-olah itu telah menjadi kesengsaraan petir itu sendiri. Xie Daoyun dapat merasakan tekanan yang kuat bahkan dari jauh. Dia berteriak cepat, Kakak Yun,
hati-hati. Ini pasti catatan cakrawala tinggi yang mereka bicarakan. Yun Jianyu juga menyadari kejanggalan yang terjadi di udara. Sayangnya, sebelum dia sempat bereaksi, seberkas petir menyambarnya. Mengingat nasib menyedihkan orang-orang di hutan batu, dia tidak berani menghadapinya secara langsung. Namun, dia sangat cepat, sehingga bahkan petir yang tiba-tiba muncul tidak dapat mengenainya. Pemandangan itu membuat Wang Yujun kagum. Jika itu dia tidak akan bisa menghindarinya dengan mudah. Meskipun dia memiliki Shift Exchange Rune, itu adalah barang sekali pakai. Dia hanya berhasil mengumpulkan 3 dari semuanya selama bertahun-tahun. Kecuali dia benar-benar terpaksa, dia tidak akan menggunakannya. Namun, kekaguman hanyalah kekaguman, dia tahu bahwa hanya kematian yang menunggunya. Benar saja, setelah Yun Jianyu menghindar beberapa kali, Record of High Firmament tiba-tiba melepaskan puluhan sambaran petir yang membentuk jaring, menutupi semua yang ada dalam radius beberapa ratus meter di sekitarnya. Dia tidak punya tempat untuk lari. Xie Daoyun merasakan gelombang keputusasaan menguasainya. Dia hanya bisa memberikan sedikit dukungan dengan menggunakan rune untuk meningkatkan kecepatan dan pemulihan Yun Jianyu, tetapi dia tahu itu tidak akan banyak membantu. Itu tidak akan cukup bagi Yun Jianyu untuk keluar dari jerat yang tak terhindarkan. Tiba-tiba, sebuah lentera muncul. Cahaya lembutnya membentuk lapisan pelindung, mencegah petir mendekat dan melindungi Yun Jianyu saat ia menerobos. Yun Jianyu tak henti-hentinya berteriak. Dia langsung berlari ke arah Record of High Firmament dan menghantam cincin bulan sabitnya dengan ganas. Dia tidak bisa memberi Sun kesempatan ketiga untuk menggunakan petir itu. Namun, tiba-tiba, seberkas energi kuat tiba di sisinya. Meskipun dia segera menarik kembali bilah pedangnya untuk melindungi dirinya, bilah pedang itu tetap menghantamnya dengan ganas, dan dia terlempar sejauh lebih dari 1000 kaki. Xie Daoyun dengan cepat menyatukan kedua tangannya untuk membentuk segel. Sebuah formasi biru muncul di belakang Yun Jianyu, dan sebuah kekuatan penahan menahannya, mencegahnya terluka untuk kedua kalinya. Meski begitu, darah dan ki di dalam tubuh Yun Jianyu bergejolak dengan kacau. Jejak darah menetes keluar dari sudut mulutnya. Yun Jianyu mendongak dan melihat Sun En berdiri di samping catatan langit ilahi. Dia telah menjadi hampir 2 kali lipat ukuran aslinya. Rambutnya berkibar liar di belakangnya seolah-olah dia adalah dewa iblis. Semua orang di sana, bagaimana mungkin? Yun Jianyu bertanya-tanya, bingung. Aura yang dipancarkan Sun En sama sekali berbeda. Seolah-olah dia telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Mulut Wang Yujun hampir ternganga. Dia tidak pernah menyangka wanita ini bisa bertahan begitu lama. Dia benar-benar memaksa Master Sekte Sun untuk menggunakan keterampilan itu. Jimat, Record of Heaven Heart, dapat memungkinkan pengguna untuk memanggil roh-roh heroik dari makhluk-makhluk paling kuat dalam sejarah untuk mendukung dirinya, memberinya semua kemampuan mereka. Dengan demikian, jimat ini mengatasi kelemahan seorang ahli jimat yang lemah dalam pertarungan jarak dekat. Selama bertahun-tahun, catatan penindasan kaisar dan catatan langit tinggi selalu cukup bagi Sun En untuk menghadapi segala macam musuh. Dia tidak pernah menggunakan catatan hati surga. Wang Yujun tidak menyangka wanita ini benar-benar memaksanya untuk menggunakannya. Baru saat itulah dia merasa bahwa pilihannya untuk segera menyerah adalah benar. Wanita ini telah bertarung dengan sangat hebat, tetapi semuanya tetap sia-sia. Sun En segera terbang ke arah Yun Jianyu. Dia menatapnya dengan ekspresi dingin, berkata, fakta bahwa kamu mampu membuat orang ini menggunakan seluruh kekuatanku sudah merupakan sesuatu yang bisa dibanggakan. Dia mengangkat tangannya untuk mengambil nyawanya, tetapi Xie Daoyun merentangkan tangannya di depan Yun Jianyu dan berteriak, kamu tidak bisa membunuhnya. Iklan oleh Pub Future. Ketika dia melihat Xie Daoyun yang lembut berdiri melindungi di depannya, Yun Jianyu sedikit linglung. Selain Zuan, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan dilindungi oleh orang lain, apalagi wanita muda seperti itu. Dia dengan cepat berkata, jangan khawatirkan aku. Ambil saja lentera permaisuri dan larilah ke hutan batu. Aku masih bisa memberimu sedikit waktu. Namun, Xie Daoyun tidak bergerak sama sekali, hanya berdiri di depannya dengan tegas. Oh, kenapa aku tidak bisa membunuhnya? Jawab Sun En. Dia tampak sedikit linglung, seolah-olah sedang mengingat masa lalu. Saat dia masih muda, dia juga pernah berdiri di depan temannya seperti itu sebelumnya. Bedanya, teman itu mengkhianatiku agar bisa bertahan hidup.
Xie Daoyun sebenarnya sangat ketakutan, tetapi pikirannya lebih jernih dari sebelumnya. Dia menjawab, itu karena kami menyelamatkanmu. Sebagai seorang master sekte, sekaligus pahlawan besar di dunia ini, kamu seharusnya tidak membalas rasa terima kasih dengan dendam seperti ini. Kamu seharusnya tidak memaksa orang lain untuk mati hanya karena mereka tidak mau berlutut. Kalian semua menyelamatkanku. Sun En menjawab sambil mencibir. Dia menoleh ke Wang Yujun yang jauh. Bukankah bawahanku yang menyelamatkanmu? Wang Yujun berkata cepat dengan ekspresi saleh. Itu wajar saja, Xie Daoyun berkata, itu karena kita membantunya menghancurkan formasi yang mengelilingi tempat ini. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa datang ke sini? Senyum muncul di wajah Sun En saat dia berkata, tapi itu adalah kontribusimu. Apa hubungannya dengan rekanmu? Xie Daoyun mengangkat dagunya dengan bangga dan menambahkan, jika bukan karena dia, aku pasti sudah lama mati, yang berarti aku tidak akan mampu memecahkan formasi ini. Kau juga tidak akan terselamatkan. Menarik, kata Sun En sebelum menarik tangannya kembali. Kurasa ini baik-baik saja. Aku baru saja merasakan aura makam besar Sungai Zi, dan kebetulan membutuhkan orang-orang yang berguna. Jika kalian bekerja untukku, aku akan mengampuni nyawa kalian. Kami masih harus mencari teman-teman kami, jadi saya khawatir kami tidak punya waktu untuk membantu Anda, kata Yun Jianyu sambil menggertakkan giginya. Karena Anda mengakui bahwa kami telah membantu Anda, kami tidak menginginkan imbalan apapun. Biarkan kami pergi saja, dan itu sudah cukup. Benar sekali, kami datang ke sini hanya karena kami ingin mencari teman-teman kami. Itulah sebabnya kami setuju untuk membantu Tetua Wang, Xie Daoyun menambahkan. Jika mereka terus berada di sisi orang ini, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menemukan kakak Zhu sama sekali. Selain itu, mereka bisa saja berakhir dengan membawa bahaya kepadanya. Karakter yang cukup sombong dan angkuh. Kalian berdua cukup mirip dengan diriku saat aku masih muda, kata Sun En, tampaknya tidak kesal. Ia menambahkan, kurasa tidak apa-apa. Tetua Wang, bantu mereka menemukan orang-orang mereka. Ekspresi wajah Wang Yujun berubah beberapa kali. Dia tidak menyangka Sun En benar-benar menghargai kedua wanita ini sebanyak ini. Namun, dia tidak berani menolak dan langsung menjawab, ya, ketua sekte. Setelah itu, dia bertanya kepada Xie Daoyun tentang penampilan dan nama orang-orang yang mereka cari. Xie Daoyun dan Yun Jianyu saling berpandangan dan keduanya melihat kebahagiaan di mata masing-masing. Mereka dengan cepat menggambarkan penampilan Zuan. Pena Wang Yujun terbang dengan anggun, dan seorang pemuda tampan muncul dalam gambar. Sun En sedikit terkejut, lalu berkata, pria muda yang tampan. Apakah ini kekasihmu? Wajah Xie Daoyun memerah dan dia menjawab, tidak mungkin. Dia hanya kakak laki-lakiku. Sun En terkekeh dan tidak mengungkapnya. Yun Jianyu mendengus. Mengapa penilaian Sun En ini begitu buruk? Mengapa dia tidak bisa menjadi kekasihku? Wan Yujun mengeluarkan jimat kuning itu. Setelah ia menggumamkan beberapa syair dan mengorbankan beberapa jiwa lukisan, jimat itu melepaskan seberkas cahaya merah ke kejauhan. Setelah mengamatinya sebentar, Sun En sedikit terkejut. Ia berkata, dia tidak jauh dari Sungai Zi. Kau juga bisa mengikutiku ke sana. Iklan oleh Pub Future. Xie Daoyun dan Yun Jianyu ragu-ragu, tetapi Sun En kemudian bertanya, seberapa hebat keterampilan teman-temanmu dibandingkan dengan milikmu sendiri? Xie Daoyun menjawab dengan malu, mereka semua jauh lebih kuat dariku. Akulah yang terlemah. Wang Yujun melirik mereka sekilas. Ada apa dengan orang-orang ini? Mengapa mereka semua begitu hebat? Sun En mengangguk dan berkata, kalau begitu, tidak salah lagi. Dengan dibukanya makam besar Sungai Zi, siapapun yang memiliki keterampilan apapun akan bergegas datang dan berkumpul di tempat itu. Kalian pasti akan dapat menemukan teman-teman kalian di Sungai Zi. Xie Daoyun masih agak ragu-ragu. Bagaimanapun, membawa Sun En bersama mereka bisa membawa bahaya bagi Zuan. Namun, Yun Jianyu langsung setuju. Dia diam-diam memberitahu Xie Daoyun, mereka punya kapal terbang di sini dan akan bisa bergerak lebih cepat. Jika kita berjalan ke sana, siapa tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Tetapi, jangan khawatir, kakakmu Zhu jauh lebih hebat dari yang kau kira. Jika kita bekerja sama dengannya, dan juga wanita sedingin batu itu, kita tidak perlu takut pada Sun En. Ketika dia melihat betapa percaya diri Yun Jianyu,
Xie Daoyun mengangguk dan setuju dengan penilaiannya. Sementara itu, kelompok Zuan berada di dekat Sungai Si. Mereka mencari kampung halaman Little Ying sesuai dengan deskripsinya. Karena dia sudah lama terpisah dari kampung halamannya, sebagian ingatannya sudah agak kabur. Namun, Zuan dan yang lainnya tidak terburu-buru, sebaliknya, mereka membantunya bertanya-tanya di sekitar. Dua sosok berjubah hitam diam-diam memperhatikan mereka. Yang satu gemuk seperti bola, sedangkan yang satu kurus seperti monyet. Monyet kurus itu berkata dengan bingung, mereka tampaknya tidak begitu kuat. Mengapa semua hantu yang dikirim Raja Hantu gagal? Itu semua membuktikan bahwa hantu-hantu itu semua sampah. Tidak lebih, kata si gendut itu dengan nada meremehkan sambil mendengus. Monyet kurus itu menggelengkan kepalanya dan menjawab, meskipun orang-orang itu tidak bisa dibandingkan dengan kita, mereka juga tidak selemah itu. Bahkan jiwa para hantu itu tidak bisa melarikan diri, jadi pasti ada sesuatu yang aneh. Si bola gemuk menggerutu setuju dan berkata, apa yang kau katakan masuk akal. Mungkin saja kekuatan wanita itu sudah pulih sepenuhnya. Benar sekali, kita tidak bisa mengambil risiko. Kita harus membuat rencana yang jitu, kata si monyet kurus. Karena kamu banyak bicara, apakah kamu sudah punya caranya? Tanya si bola gemuk dengan suara rendah dan teredam. Tentu saja, jawab monyet kurus itu dengan percaya diri. Aku telah mengawasi mereka dengan saksama selama ini. Kekuatan Jing Teng tidak mungkin dinilai, dan kultivasi wanita cantik itu juga tidak rendah. Lentera itu pasti akan memiliki beberapa efek pembatasan pada kita. Pria bergigi tonggos yang tampak menyedihkan itu juga memiliki beberapa keterampilan dalam elemen tanah. Hanya saja bocah cantik itu tidak pernah melakukan apapun selama ini. Mungkinkah dia yang terkuat? Semakin kuat mereka, semakin lambat mereka bertindak. Misalnya, ambil bos kita, Raja Hantu, katanya dengan curiga. Dia sangat kuat, bahkan tidak sedikit pun ada riak yang keluar dari seluruh tubuhnya. Si monyet kurus kering. Aku tahu bahwa Jing Teng dan wanita cantik itu tampaknya sangat peduli padanya. Itu pasti karena dia tampan. Semua gadis memang dangkal, katanya sambil mengangguk dengan simpati di dalam. Monyet kurus itu berkata, kalau begitu, mari kita ikat saja bocah cantik itu dengan diam-diam. Kita tidak hanya bisa mendapatkan informasi melalui interogasinya, kita juga bisa membuat Jing Teng dan gadis lentera itu menjadi panik. Mereka akan langsung jatuh ke dalam perangkap kita. Jika bola mata itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol besarnya kepadanya, sambil berkata, Phoenix Chick, kamu memang bijak, seperti yang diharapkan. Bahkan Raja Hantu pun sering memuji kebijaksanaanmu. Monyet kurus itu tertawa dan berkata, naga tersembunyi, kau juga tidak seburuk itu.